Assalamualaikum warahmatullahi. Kalam tersirat satu bismillah. Puji dan syukur kepada Allah. Semoga yang hadir mendapat berkah. Para pejabat yang kami hormati, izinkan saya berdiri di sini. Bukan bermaksud minta dipuji, sekedar budayakan syair bulung tetap lestari. Dewan sepuh yang saya muliakan, salam dan hormat saya haturkan. Kita mengisi acara penobatan, syair begulung mulai dibacakan. Para panitia yang saya cintai, bekerja keras kesana kemari, darilah malam sampaikan pagi, untuk menyukseskan acara ini. Pak Gusti Padrin Esos tersebut pula bergelar Pangeran Alum Laksamana, berkedudukan tinggi di majelis raja. Segala titahnya jadi berharga. Bapak Insinyur Haji Gusti Kamboja MH, bergelar Pangeran Ratu Kertanegara. Beliau dikenal senusantara, membawa nama kerajaan Matan Tanjung Pura. Pak Uti Rodentop yang mulia dan terhormat, sebagai Ketua Dewan Mangku Ikramat, niatnya baik lagi manfaat, menyatukan keluarga yang jauh menjadi dekat. Dalam acara penobatan ini, Haji Uji Aliansa Esos MH namanya diri, bergelar sebagai Pangeran Adipati. Semoga kerajaan semakin tegak berdiri. Putih perhatian AMD Cup juga tertera dalam penobatan secara bersama, bergelar Pangeran Mangkunegara di Kerajaan Matan Tanjung Pura. Terima kasih kami ucapkan kepada Bupati Pak Martin Rantan, bersedia hadir dalam acara penobatan, menyisihkan waktu dalam kesibukan. Ketua Panitia Uti Heriansah, berdiri salah duduk pun salah, memegang amanah bukanlah mudah, khawatir takut salah melangkah.
Putih Sukanda tersebut pula sekretaris panitia bagian tanggung jawabnya. Rekan yang lain turut berserta demi suksesnya ini acara. Penghujung syair saya hamparkan sebagai tanda kata berkesan. Jikalau niat baik kita tanamkan, insya Allah pasti adanya jalan. Kalau masalah urusan keraton tak perlu sampai memohon-mohon. Pemerintah kita tak hanya menonton, Bapak Bupati kita pasti merespon. Cukup sekian sampai di sini. Apa yang kurang harap maklumi. Terlalu lama penat berdiri, matahari pun dah mulai tinggi. Mari bersyukur kepada Allah dalam ridhonya di hari yang cerah, menunaikan hajat satu risalah di tanah keramat, tanah bertuah. Daun sehelai bunga sekuntum harum mewangi bagaikan parfum. Syair ditutup dengan tersenyum. Saya ucapkan wassalamualaikum. Yang Mulia Pangeran Mangkunegara dan Pangeran Adipati diharapkan untuk dapat kembali ke teras istana. Ya, syarat di gerbang. Sama kami itu apa ya? Sama saya tidak. Pembacaan titah penobatan surat keputusan penetapan pangeran oleh Bapak Uti Sukanda. Keputusan Kerajaan Batam Tanjung Pura nomor 01/MR penghubung KMT A/12/2021. Bismillahirrahmanirrahim. Atas kehendak di bawah duli, Majelis Raja Matan Tanjung Pura merestui Haji Uti Aliansa Esos MH Ibni Almarhum Uti Ismail Ibni Almarhum Uti Aflah diangkat dan dinobatkan sebagai Pangeran Adipati Kerajaan Matan Tanjung Pura untuk menjaga adat istiadat, kehormatan dan kedaulatan Kerajaan Matan Tanjung Pura. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu dilindungi dan melimpahkan rahmatnya. Ditetapkan di ketapang Kerajaan Matan Tanjung Pura pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 4 Jamadil Awal 1443 Hijriah. Majelis Raja Matan Tanjung Pura
Pangeran Anum Laksamana Gusti Padren Esos, Masih lama di sini. Pangeran Ratu Kartanegara Insinyur Haji Gusti Kamboja MH, cap ditandatangani. Keputusan Kerajaan Matan Tanjung Pura nomor 02 garis miring MR penghubung KNT garis miring A garis miring 12 garis miring 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Atas kehendak di bawah duli, Majelis Raja Matan Tanjung Pura merestui Uti Paradian AND Kep Ibni Almarhum Uti Sahrijan Ibni Almarhum Uti Halil diangkat dan dinobatkan sebagai Pangeran Mangkunegara Kerajaan Matan Tanjung Pura. Untuk menjaga adat istiadat, kehormatan dan kedaulatan Kerajaan Matan Tanjung Pura, semoga Allah yang Maha Kuasa selalu melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya. Ditetapkan di Ketapang Keraton Kerajaan Matan Tanjung Pura hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah, Majelis Raja Matan Tanjung Pura, Pangeran Anum Laksamana Gusti Padren Esos, Pangeran Ratu Kartanegara Insinyur Haji Gusti Kamboja MH, cap ditandatangani. Pembaiatan Pangeran Mangkunegara dan Pangeran Adipati Kerajaan Matan Tanjung Pura oleh Majelis Raja Pangeran Ratu Kartanegara Insinyur Haji Gusti Kamboja SH, Pangeran Anum Laksamana Gusti Padren Esos. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Uti Aliansah Ibni Almarhum Uti Ismail Ibni Almarhum Uti Halil, Uti Apla, dan Saudara Uti Paradian Ibni Almarhum Uti Sahrijan Ibni Almarhum Uti Halil, dalam adat bersendikan sarak mengata adat memakai, alam terbentang menjadi guru. Seorang pangeran ditinggikan hanya sepucuk, didahulukan hanya setapak. Pada lahirnya pangeran disembah, pada batinnya pangeran menyembah. Pangeran adil, pangeran disembah. Pangeran jalim, pangeran disanggah. Jika pangeran tidak dapat menjalankan amanah yang diembannya, maka dia akan dimakan sumpah adat. Ke atas tak berpucuk, ke bawah tak berakar, di tengah digiring kumbang. Dengan memohon ampun dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Uti Aliansah Ibni Almarhum Uti Ismail Ibni Almarhum Uti Aplah kami nobatkan sebagai Pangeran Adipati Kerajaan Matan Tanjung Pura, dan Uti Paradian Ibni Almarhum Uti Sahrijan Ibni Almarhum Uti Halil kami nobatkan sebagai Pangeran Mangkunegara Kerajaan Matan Tanjung Pura. Semoga Allah senantiasa membimbing dan memberi petunjuk yang baik bagi amanah yang diemban keduanya. Amin ya rabbal alamin. Ketapang 9 Desember 2021
bertepatan dengan 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah, Majelis Raja Matan Tanjung Pura, Pangeran Anom Laksamana Gusti Padlin Esos, Pangeran Ratu Kertanegara Haji Gusti Kamboja cap ditandatangani. Terima kasih. Penyerahan SK. Kepada Yang Mulia Pangeran Ratu Kertanegara, Pangeran Anom Laksamana, Pangeran Mangkunegara, dan Pangeran Adipati diharapkan untuk kembali duduk ke kursi singgasana yang telah dipersiapkan. Kami mohon maaf dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Kabupaten Ketapang yang telah hadir. Dikarenakan ada kesibukan yang lain, maka beliau izin untuk pamit meninggalkan istana. Baiklah, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Sambutan Ketua Panitia oleh Uti Heriansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Ketapang, Bapak Martin, Sarjana Hukum Magister Sosiologi. Yang saya hormati beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Pangeran Ratu Kertanegara Bapak Insinyur Haji Gusti Kamboja MH. Yang saya hormati Bapak Pangeran Anom Laksamana Bapak Gusti Padlin Esos. Yang saya hormati Pangeran Adipati Bapak Haji Uti Aliansa Esos MH. Yang saya hormati Bapak Pangeran Mangku Negara Bapak Uti Paradian AMD Group. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita semua bisa berkumpul di Istana Kerajaan Matan Tanjung Pura ini dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara mengucapkan selamat datang kepada para hadirin dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Kamboja MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia dan kami hormati Bapak Bupati Ketapang beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Kapolres. Yang kami hormati Bapak Danwanal. Yang kami hormati Bapak Gajari. Yang kami hormati Dewan Sepuh di Keramat,
yang kami hormati, dan kami muliakan Pangeran Anom Laksamana, yang kami muliakan Dewan Mangku Ikramat, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kepala Badan Kabak Bagian di lingkungan Sekda Kabupaten Ketapang, yang kami hormati pimpinan organisasi kemasyarakatan dari DAD, MABM, Ikatan Keluarga Madura, Pasundan. Ada rekan saya juga ini dari Bapak Leonardo Serantan beserta istri, dari Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Ketapang. Terima kasih Pak Leo dan istri. Keluarga besar Keraton Kerajaan Matan Tanjung Pura, keluarga besar almarhum Kuti Aflah yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat ya buat keluarga besar Gusti Aflah. Yang kami muliakan keluarga besar Uti Halil. Selamat atas penempatan Pangeran Mangkunegara. Bismillah itu permulaan kata dibacakan orang sambil berkayu, sebagai tanda membuka kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulama dengan ilmu dengan alimnya, yang raja dengan tuahnya, yang tua dengan pengalamannya, yang pemimpin dengan pangkatnya, yang tokoh dengan gelarnya, yang muda dengan cerdiknya. Setiap adat dengan lembaganya, setiap benda dengan sifatnya, setiap sifat dengan tabiatnya, setiap rupa dengan parasnya, setiap maksud dengan tujuannya. Bapak Bupati dan majelis undangan yang kami muliakan, penobatan Pangeran Adipati dan Pangeran Mangkunegara di Keraton Matan Tanjung Pura hari ini dimaksudkan untuk melengkapi simbol-simbol jabatan yang pernah ada di masa lalu di Istana Kerajaan Matan Tanjung Pura. Jika dahulu setiap jabatan pangeran mempunyai fungsi dan tugas tertentu di kerajaan, maka hari ini fungsi pangeran lebih kepada menjaga warisan peradaban masa lalu, menjaga kehormatan dan menjaga kedaulatan kerajaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, dukungan dan fasilitasi dari pemerintah daerah sangat diharapkan agar keraton dapat memberikan kontribusi bagi pemajuan kebudayaan daerah dan nasional. Bapak Bupati dan majelis undangan yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami laporkan bahwa 4 situs budaya di sekitar keraton atau di Kecamatan Benua Kayung telah terregistrasi secara nasional dan memiliki nomor ID objek masing-masing. Keempat situs tersebut adalah bangunan dan lingkungan Keraton Matan Tanjung Pura, Candi Negeri Baru, Makam Keramat 7, dan Makam Keramat 9. Bapak Bupati dan majelis undang yang kami hormati, selain itu, kami dari seluruh keluarga Kerajaan Matan Tanjung Pura mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah mendaftarkan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 4 warisan budaya tak benda pada bulan November 2021 lalu melalui Balitbang, yaitu ekspresi budaya tradisional Betimbang Naga, Mandi Daun Malai Kemas Taman, Tinjak Tanah, dan Betitik sebagai bentuk perlindungan defensif budaya daerah. Di bidang seni budaya, kami laporkan bahwa pada tahun 2015 dari Ketapang ditetapkan 1 orang tokoh budaya Provinsi Kalimantan Barat oleh Bapak Gubernur Cornelis, yaitu Utin Hidayatul Ilmiah, sebagai tokoh budaya yang telah melestarikan sulam tekad, benang emas, dan kelengkang, dan juga sebagai pengrajinnya. Di bidang seni motif daerah juga telah didaftarkan 2 hak paten jenis seni motif kain pelangi, yaitu motif siku peluang daun malai dan motif pelangi ombak delima. Air kelapa sudah dikucurkan, daun malai juga ditepaskan, kapak beliung tandanya pengkeras, ditepung tawar budi pun waras.
itulah adat membersihkan badan masih dipegang kerajaan Matan. Jika pangeran sudah dinobatkan, ibarat risik sudah berdesus, ibarat gamit sudah berkecapi, ibarat kata sudah berjawab. Kata diikat dengan tandu, maka tikar terbentang diduduki, tidak baju sudah disarungi, tidak boleh diubah lagi, dianjak layu dicabut mati. Apa tanda orang beriman? Mufakat dahulu sebelum berjalan, putus kata usai rundingan. Di situ janji ia tegakkan, di situ adat ia dirikan, di situ lembaga ia pancangkan, di situ pakaian ia kenakan, di situ syarak ia kekalkan, di situ sunnah ia ikutkan, di situ petuah ia dendangkan, di situ amanah ia pahatkan. Jika adat sudah ditunaikan, majelis raja telah mengabulkan permintaan keluarga dan handai tolan menobatkan pangeran di negeri Matan. Majelis raja hanya berpesan kepada kedua pangeran yang baru dinobatkan, jagalah marwah dan kedaulatan Matan. Al-Quran dan hadis jadi pedoman. Apa tanda hidup bermarwah? Mencari mufakat dalam musyawarah. Di situ dikaji benar dan salah, di situ dihitung senang dan susah, di situ ditilik beras dan antah, di situ ditimbang berat ringannya, di situ diukur lebih kurangnya, di situ ditengok faedah mudaratnya, di situ dibahas baik buruknya. Keris pendek anak Raja Matan dibawa orang ke Tumbang Titi. Budi baik Bapak Bupati jadi ingatan, bagai rambut bersimbol mati. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat batangan gawang. Demikian amanah majelis raja, semoga selalu dirahmati Allah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq, billahi isabilil haq asbabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Kacuramin Kak Saruga, Basengat Kak di Bata. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama, Majelis Raja Kerajaan Matan Tanjung Pura, Bapak Insinyur Haji Gusti Kamboja MH yang bergelar Pangeran Ratu Kertanegara, juga Bapak Gusti Padlin Esos yang bergelar Pangeran Anom Laksamana, dan juga ada 2 pangeran yang baru saja dinobatkan, yaitu Bapak Uti Aliansa Esos MH yang bergelar Adipati, Pangeran Adipati. Sudah itu juga Bapak Uti Paradian AMD yang bergelar Pangeran Mangkunegara. Selamat atas dinobatkannya sebagai pangeran. Yang saya hormati dan saya muliakan, Dewan Sepuh Ikramat beserta seluruh jajaran, termasuk Dewan Mantu. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ketapang. Ini masih bersama dengan kita Pak Dan Lanau, dan juga Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang atau pejabat yang mewakili. Pak Kapolres tadi izin sudah ada kegiatan lain, jadi titip salam hormat. Beliau sudah bergeser ke kegiatan lain. Yang saya hormati para kepala perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Ketapang, dan juga tentunya yang saya cintai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ketapang.
Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh keluarga besar Kerajaan Matan Tanjung Pura yang dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Camat Benua Kayong serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Benua Kayong. Yang saya hormati Lurah Mulyakarta, para pemuka agama, para tokoh masyarakat, tokoh adat. Yang saya hormati dan saya banggakan panitia pelaksana yang sudah melaksanakan acara ini dengan sukses, serta hadirin para undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, pertama-tama marilah kita haturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan taufiknya kita dapat hadir bersama-sama pada kegiatan penobatan Pangeran Mangkunegara dan Pangeran Adipati Kerajaan Matan Tanjung Pura. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Ketapang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana dan Majelis Raja Kerajaan Matan Tanjung Pura karena telah bekerja sama dengan baik sehingga kegiatan penobatan ini dapat terlaksana dengan meriah dan sukses. Event ini diharapkan dapat menjadi wahana untuk menumbuhkan semangat dan motivasi kita dalam upaya menggali, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Ketapang. Langkah tersebut perlu dilakukan agar nilai-nilai budaya yang positif dan yang telah diwariskan oleh para leluhur tidak luntur dan sirna oleh pengaruh daya luar maupun pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga dapat menyebabkan kita kehilangan jati diri. Sikap yang demikian bukan berarti menutup diri pada pergaulan global yang dinamis, melainkan sebagai sikap dan rasa tanggung jawab kita selaku pemegang tongkat estafet terhadap amanah generasi terdahulu untuk diteruskan kepada generasi masa kini dan tentunya kepada generasi masa mendatang. Bapak Ibu yang saya hormati, bangsa Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia pada kultur atau budaya, pengetahuan, perilaku, serta artefak budaya yang ditampilkan sebagai implementasi dari kesepakatan nasional tentang nilai-nilai, ide-ide, gagasan-gagasan, dan pandangan hidup yang dijadikan sebagai pedoman untuk berperilaku secara internal maupun eksternal. Walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, berbagai bangsa, agama, namun kita telah bersepakat untuk bersatu dalam multikulturalisme bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin dan para undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini pula, atas nama pemerintah Kabupaten Ketapang, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, khususnya warga besar Kerajaan Matan Tanjung Pura beserta masyarakat lainnya, karena selama ini sudah senantiasa menjaga kondisi Kabupaten Ketapang yang aman dan kondusif, sehingga segala kegiatan, baik kegiatan pemerintah maupun kegiatan lainnya, dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini pula, saya ingin menyampaikan beberapa program pemerintah yang tentunya kelak warga ataupun keluarga besar Kerajaan Matan ini, Matan Tanjung Pura ini akan terlibat di dalam event tersebut. Kemarin siang pukul 1 di lantai 3 kantor Bupati Ketapang,
kita sudah melaksanakan rapat panitia pembentukan panitia pelaksana Napaktilas Perjuangan Pembangunan dan Budaya Kabupaten Ketapang. Napaktilas ini akan menceritakan bagaimana perjuangan masyarakat Ketapang melawan penjajah, dimulai dengan Perang Kedang. Dari Tumbang Titi ada Uti Unggal bersama dengan Tentemak. Nanti turun Napaktilas itu menyusuri Sungai Pesaguan sampai ke Pematang Gadong. Nah, dari Pematang Gadong akan ada perahu lancang kuning berlayar di kanal yang hari ini sedang kita bersihkan menuju Negeri Baru. Di Negeri Baru, rombongan akan melakukan ziarah ke makam Pangeran Iranata. Setelah dari makam Pangeran Iranata akan ada parade budaya ataupun karnaval budaya. Seluruh suku atau seluruh etnis yang ada ke keraton ini sebagai tuan rumah. Dan di dalam kegiatan tersebut kita melibatkan seluruh etnis yang ada di Kabupaten Ketapang. Dan juga bila mana Tuhan mengizinkan, kita akan meresmikan beberapa proyek strategis daerah. Salah satunya adalah wisata air kanal dari Pematang Gadong ke Negeri Baru. Sesudah itu juga tadi disebutkan oleh Pak Gusti Kamboja, ada beberapa situs budaya. Itu juga mungkin harus kita pugar atau kita rapikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan tersebut waktunya masih jauh, yaitu tanggal 26 dan tanggal 27 Oktober 2023 mendatang. Tetapi dengan waktu yang panjang ini, tentunya kita cukup waktu untuk mempersiapkan acara tersebut. Dan saya umumkan sebagai panitia penyelenggara atau panitia pelaksana acara Napaktilas tersebut, pemerintah daerah telah menetapkan yang terpilih sebagai ketua panitia adalah Bapak Insinyur Haji Gusti Kamboja MH. Ini yang bergelar sebagai pembantu Kertanegara. Dan sekretarisnya adalah Bapak Leonardus Tantan SH Kemensos. Bendaharanya adalah Pak Haji Wahyudin SEMM yang hari ini sebagai Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Dan ada lagi panitia-panitia yang lain yang mungkin ratusan orang, termasuk para kepala desa. Lurah Mulyakarta pun nanti masuk juga di dalam kepanitiaan. Oleh sebab itu, saya berharap kepada ketua panitia dan juga anggota Majelis Raja, bila memungkinkan kegiatan ini juga kita jadikan kegiatan budaya, sehingga kita bisa mengundang kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara maupun di dunia internasional. Anggarannya kita pakai anggaran pemerintah daerah. Makanya waktunya panjang supaya kita bisa mempersiapkannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, marilah kita sama-sama kompak untuk mempersiapkan acara tersebut. Ada peribahasa, terbang sesayap, jalan sekaki, seperahu setimbak ruang. Oleh sebab itu, karena nanti Napaktilas itu berakhir, titik finishnya di Keraton Kerajaan Matan Tanjung Pura
ini di Mulyakarta ini, maka saya berharap seluruh anggota keluarga besar Kerajaan Matan atau Ikramat dan juga masyarakat Kabupaten Ketapang, kita mendukung acara ini. Marilah kita terbang sesayap, jalan sekaki, seperahu setimba ruang. Jadi kita sama-sama. Kalau orang bertanya, kenapa Martin ini mau buat acara seperti ini? Ada mau jadi gubernur, mau jadi wakil gubernur, jadi anggota DPR RI? Tidak, Bapak Ibu. Saya setelah periode ini akan istirahat dulu. Tapi setelah Pak Kamboja sebagai ketua TPI 3D dan anggota bisa memekarkan daerah Kabupaten Ketapang ini menjadi beberapa daerah otonomi baru, dan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana beberapa daerah otonomi baru itu setelah 7 tahun bisa digabung dan menjadi provinsi. Nah, kali kalau umur lagi panjang, lagi tenaga, saya siap jadi calon gubernur Ketapang. Ini, jadi tidak usah ada prasangka buruk. Martin ini mau jadi gubernur, mau jadi wakil gubernur, mau jadi anggota DPR. Tidak. Walaupun pada hari ini survei saya yang paling tinggi di antara calon-calon kandidat yang lain, tapi saya mau istirahat dulu karena dilarang ibu. Udah kebanyakan politik gitu nih, lupa ngurus rumah tangga. Nah itu, jadi saya harus patuh hormat ibu, istirahat loh. Nah, jadi itu bapak-bapak, ini tolong diluruskan bahwa ini semata-mata acara budaya dan acara pemerintahan untuk menunjukkan ke kelayak ramai, baik Kabupaten Ketapang, provinsi, nasional maupun dunia internasional, bahwa Ketapang itu penuh dengan keramah tamahan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menutup sambutan ini, saya mau juga berpantun. Mari berjalan ke Tanjung Ganse, singgah sebentar di Tanjung Batu. Mari lestarikan budaya bangsa, biar tak buyar dimakan waktu. Kegiatan seperti ini adalah menjaga tradisi leluhur, dan pemerintah Kabupaten Ketapang sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Dan oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh pelantun Sair Gulung itu hal yang wajar. Kalau pemerintah itu mendukung segala upaya masyarakat, upaya kelompok, organisasi tertentu untuk diberikan dukungan, baik dukungan administrasi maupun dukungan pembiayaan kepada upaya-upaya masyarakat untuk menjaga kelestarian budaya sebagai khasanah budaya bangsa, dan juga berpartisipasi dalam mengisi pembangunan di Kabupaten Ketapang. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan lindungan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya mohon maaf bersama istri tidak akan mampu ikut acara ini sampai selesai, karena pada hari ini juga saya harus membuka kegiatan di Dharma Wanita Persatuan. Hari ini juga Pak Wakil Bupati sedang dinas luar di Pontianak, Pak Sekretaris Daerah sedang tugas ke dalam daerah. Jadi saya tinggal seorang. Jadi saya ini tinggal membagi badan. Kemarin juga kegiatan sampai malam, sampai perpisahan Pak Dandim. Jadi mohon maaf, mohon ampun, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya dalam sambutan ini mungkin undur diri. Tapi mudah-mudahan Pak Dantanau, mewakili Forkopimda, masih bisa di sini. Nah, karena petarung samudra. Ada satu lagi yang mau saya sampaikan, lupa Pak Gusti, bahwa nanti yang perahu-perahu dari Pematang Gadung sampai ke sini akan ada 7 perahu. Perahu yang pertama adalah perahu yang paling besar. Nanti kita sebut perahunya Wancang Kuning.
terus 6 perahu yang agak kecil. Nanti perahu tersebut setelah kita gunakan untuk kegiatan napak tilas mengarungi kanal Negeri Baru, Pelang, Pematang Gadung, maka perahu lancang kuning itu akan kita hibahkan ke Kerajaan Matan Tanjung Pura. Karena dulu ketika kita susur sungai, saya agak nolok panitia. Kalau lancang kuning itu kan semuanya kuning, kecat kuning, tetapi bawah itu ada gas biru. Saya pikir ngapa lancang kuning kan lancang biru ya gitu kan. Jadi saya bilang lagi, ngapa perahu ini di bawahnya gas biru? Karena dipinjami Pak Dorbat katanya. Jadi mudah-mudahan tahun 2023 pemerintah daerah akan membuat dan mengadakan satu perahu lancang kuning yang nanti akan dihibahkan kepada Kerajaan Matan Tanjung Pura. 6 perahu yang lain akan kita hibahkan kepada desa-desa. Desa Negeri Baru, Mekarsari, Pelang, Sungai Besar, kampungnya Pak Irfan. Mudah-mudahan Pak Irfan kalau bertarung menjadi anggota DPR ini terpilih kembali. Nah, sesudah itu Sungai Bakau dan satunya di Pematang Gadung. Nah, ini bentuk dari pemerintah untuk kepedulian kepada usaha-usaha untuk melestarikan budaya, kepada BUMDes, Badan Usaha Desa dan sebagainya. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum.